Halo Nersula, Halo brother. ini kemarin-kemarin saya lihat donasi dan distribusi APD untuk di rumah sakit Sulawesi Selatan. Ini sudah berapa rumah sakit yang sempat kita bantu? Untuk distribusi kemarin APD itu sudah ada beberapa rumah sakit seperti Wahidin, Ya, kemudian Si Yusuf, Rumah Sakit Sayangan Rakyat, Faisal, kemudian Puskesmas juga di Wontomaranu, Kabupaten Goa, ya. kemudian di rumah sakit apalagi ini di daerah Goa juga itu di perbatasan. Saya Kalau jumlah alhamdulillah donasinya saat ini sudah berapa teman-teman yang tenaga masuk? kesehatan yang masuk di rekening yayasan kita bisa itu sudah ada 16 juta lebih, 16 juta sekian, dan itu masih akan kita buka sampai 3 hari ke depan, insya Allah. Sudah berlangsung berapa lama? Itu donasi kita targetnya itu 1 bulan pembukaan donasi dengan target capaian 100 juta. Tetapi karena mungkin di daerah Sulawesi Selatan banyak relawan ataupun lembaga yang juga ikut berkontribusi melakukan penggalangan donasi, jadi yang masuk di donasi kita yang kita adakan itu jauh dari target. Tapi walaupun seperti itu sudah sangat berharga, sudah sangat bernilai bagi teman-teman tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mulai dan sudah merasakan manfaatnya ketika kita menyalurkan APD-APD tersebut. Kemarin saya diskusi juga sama teman-teman di Makassar. Katanya mereka ada kendala di APD juga. Katanya APD-nya susah didapat. Meskipun ada dana yang bisa Betul. dipakai untuk belanja APD, tetapi tidak dapat juga karena APD-nya katanya langka. Bagaimana menurut pengalaman tak waktu mencari APD untuk didonasikan di rumah sakit? Iya, persoalan kelangkaan APD itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kita di kalangan akar rumput yang menggalangan donasi, tapi itu juga terjadi di elit-elit pemerintahan, bahkan di setiap negara. Karena kita tahu yang paling banyak memproduksi APD di dunia ini adalah Cina. Kemudian yang membutuhkan APD itu ada 213 negara yang terkena dampak daripada COVID ini. Jadi sangat wajar ketika terjadi kelangkaan. Untuk mengantisipasi hal itu, kami kemarin berupaya untuk membangun komunikasi dengan beberapa supplier di Sulawesi Selatan sampai di Kabupaten Sulawesi Tengah itu. Alhamdulillah kami mendapatkan, walaupun jumlahnya sedikit, tapi setidaknya bisa mencukupi kebutuhan kekurangan teman-teman di rumah sakit. Dikabarkan juga harganya naik sangat jauh dari harga normal seperti biasanya, bro ya. Bagaimana yang kita dapatkan? Betul sekali, betul sekali. Jadi menurut saya itu wajar. Kenapa? Karena ketika supply and demand itu terjadi ketidakseimbangan, maka harga juga itu akan meningkat. Contohnya ketika permintaan banyak, kemudian ketersediaan kurang, otomatis harga akan melonjak jauh daripada seperti biasanya. Apalagi banyak di kalangan masyarakat awam terjadi panic buying. Panic buying itu maksudnya dia membeli APD dengan banyak, walaupun sebenarnya APD seperti masker bedah,
3M sama N95 itu diperuntukkan untuk medis. Tapi karena kepanikan, ketakutan akan terkena juga, akhirnya orang-orang yang mempunyai banyak modal, punya banyak uang, itu banyak yang memborong, bahkan menimbun. Itu masalah. Makanya terjadi lonjakan harga. Nah, yang kita donasikan ini masker jenis apa, bro? Beberapa yang kami telah salurkan itu karena sasarannya kita di rumah sakit rujukan COVID, sasarannya kita tenaga kesehatan, jadi kita membeli masker misalnya jenis N95, masker bedah sama masker 3M. Ya. Sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh rumah sakit itu masker yang jadi. Yang paling baik tingkat proteksinya itu sebenarnya masker N95. Sama-sama sebenarnya dibutuhkan, tetapi ketika kita menilai tingkat keefektifan proteksi penyebaran droplet virus COVID ini, yang paling baik itu N95. Ada tidak kejadian-kejadian yang menurut Bung Ulla ini belum pernah diduga sebelumnya, kemudian tiba-tiba dialami dalam proses penggalangan dana ini, dan dialami juga pada saat proses pencarian APD dan proses distribusi? Mungkin ada kisah-kisah yang menarik untuk diceritakan di sini, Bang Ulla. Betul sekali. Saya sedikit ingin menceritakan sebuah gerakan dari desa yang membuat saya sedikit tersentuh, terharu, sekaligus bangga. Karena kami tidak pernah mengira ada beberapa anak muda di kampung, di desa, tepatnya di kampung saya itu, yang tergerak hatinya untuk juga melakukan penggalangan donasi, membantu kita di IKA Keperawatan U6 untuk mengumpulkan dana. Dan uniknya, mereka itu bergerak dari rumah ke rumah, door to door. Jadi ada satu desa di kampung itu, desa Pondre-Pondre, malah yang banyak menyumbang itu anak-anak. Banyak anak-anak yang diajar oleh orang tuanya sejak dini untuk membagikan sebagian rezekinya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan alhamdulillah dalam waktu 2 hari saja mereka bergerak door to door, dia mengumpulkan 1.220.000 rupiah. Alhamdulillah, itu yang salah satu kejadian yang membuat saya sangat terharu dan sekaligus bangga terhadap anak-anak muda di desa. Luar biasa. Itu berapa hari digalang dananya oleh teman-teman pemuda di sana? Cukup singkat, brother. Itu mereka hanya membutuhkan 2 hari. Itu pun dia bergerak di sore hari saja. Jadi setiap hari itu setelah sholat asar dia bergerak sampai sebelum maghrib. Jadi bisa diperkirakan, ya bisa diperkirakan hanya sekitar 5 jam dalam 2 hari dia mengumpulkan uang 1,2 juta. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Kita tidak kekurangan orang baik di negara kita ini. Alhamdulillah. Banyak dermawan yang ingin menyisakan sedikit rezeki. Itu baru satu desa loh yang bergerak. Baru satu desa, betul. Baru satu desa. Kalau itu pun 2 dusun saja, 2 dusun. Wow. Baru bergerak di 2 dusun. Kalau dipikir semua dusun dan semua desa bergerak seperti itu, mungkin banyak hal yang bisa kita bantukan untuk. Luar biasa, betul. Hal-hal besar, hal-hal yang luar biasa yang tidak sangka-sangka sebelumnya yang bisa digerakkan oleh anak muda ketika perasaan dan kepekaan sosial mereka sama dan mampu mempengaruhi yang lain. Itu sebuah gerakan hal yang luar biasa, karena itu gerakan alami, tanpa diperintah, tanpa diinstruksikan, dia langsung bergerak. Luar biasa. Apa sih yang kira-kira menurut Bang Ulla atau mereka mungkin pernah cerita, kenapa sih mereka tiba-tiba tergerak hatinya untuk bantu donasinya gerakannya Bang Ulla ini sama teman-teman?
Sebenarnya di sana itu ada yang namanya komunitas anak muda yang kemudian dikenal dengan Gempor, generasi muda Pondre-Pondre. Ya. Dia memang, komunitas ini memang dikenal aktif melakukan gerakan-gerakan sosial. Sudah terbiasa melakukan gerakan-gerakan sosial. Jadi karena pengalaman-pengalaman seperti itu, kemudian kepekaan sosialnya juga baik. Seperti kita ketahui bahwa anak-anak di kampung itu, anak-anak di desa, tingkat kepekaannya itu tinggi karena dia merasakan kesulitan sejak kecil, dia merasakan keterbatasan, sehingga kemudian ketika mereka memiliki kapasitas, mereka memiliki kemampuan untuk bergerak, membantu, maka dia akan lakukan. Satu rasa istilahnya. Seperti itu. I wear the crown and take the we're bandits tonight with thick as thieves. Climb to the top of the mountains, we'll race to the rivers and jump in. There's so much more for us to see. Kalau saja aku masih punya kesempatan yang sama, atau semua yang pernah terjadi bisa terulang lagi. Tapi ternyata kesempatan yang ada hanya sekali. Sampai kini masih ku tunggu datangnya keajaiban yang mungkin saja bisa memberiku waktu satu kali lagi. Seandainya masih bisa ku dapatkan sekali lagi, satu kali lagi. Masih tertunda dan belum semua ku katakan. Biar ku tunggu sampai kau kembali lagi di sini. Harus kau dengar semuanya, harus kau dengarkan isi hatiku yang belum sampaikan. Semua
kawan-kawan kita di desa-desa yang lainnya, di kecamatan-kecamatan yang lainnya, bahkan kalau bisa semua kabupaten bisa punya kepekaan sosial seperti teman-teman Gempor ini. Betul. Kalau Nurse Ula sendiri, apa yang buat Nurse Ula tergerak hatinya bersama dengan teman-teman IKA Keperawatan Huwin Aladdin untuk memulai gerakan ini kemarin? Dari pantauan pemberitaan di media, itu sudah sangat banyak sejawat saya dari tenaga kesehatan, entahkah itu dokter ataupun perawat, yang meninggal diakibatkan karena keterbatasan APD. Update terbaru hari ini sudah ada 28 dokter yang meninggal karena COVID. Kemudian sudah ada 14 perawat yang meninggal karena COVID. Walaupun sebenarnya COVID bukan menjadi penyebab tunggal, tapi kematian mereka itu juga disertai dengan penyakit-penyakit penyerta. Itu yang menjadi alasan sehingga hati saya tergerak untuk membantu mereka. Apalagi yang bekerja di rumah sakit itu bukan orang lain, banyak juga di antara teman-teman kita. Dan kita ingin kejadian meninggalnya atau gugurnya para pejuang di garda terdepan ini tidak ingin terus berlanjut karena alasan keterbatasan APD. Itu alasan saya sebenarnya. Hari ini kita sudah lihat angka kasus COVID di Indonesia itu sudah mencapai 5.000 lebih ya, Bang Mula? 5.500 sekian update hari ini. Bagaimana harapannya Bang Mula soal persoalan ini? Tentunya kita semua dari tenaga kesehatan dan seluruh lapisan masyarakat berharap kasus ini berhenti atau dapat kita tangani tanpa ada keinginan jumlah yang terpapar atau positif itu meningkat. Harapan kami supaya itu tidak terus berlanjut, itu harus dibarengi dengan kedisiplinan seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya kita. Kedisiplinan dalam hal ini mengikuti dan mematuhi himbauan arahan dari pemerintah, seperti social distancing, menggunakan masker ketika keluar rumah, dan membiasakan cuci tangan pakai sabun. Itu salah satu cara supaya kita mampu memutus mata rantai ini. Karena kalau itu tidak dilakukan oleh kita semua, kasus ini akan terus berlanjut. Tidak akan pernah putus. Karena kita misalnya kita anggap telah menyembuhkan ratusan orang, tetapi ada tambahan ratusan yang lain yang terpapar kembali. Betul. Karena mobilitas orang-orang di jalanan, tempat-tempat berkumpul, itu masih terjadi. Itu ketakutan kita sebenarnya ketika kita tidak disiplin terhadap himbauan pemerintah. Kasus ini akan terus bertambah dan terus berlanjut. Di Makassar ini kita sama-sama lihat masih ramai sekali. Masih Betul. banyak keramaian. Kalau di sana, di tempatnya Bung Mula sekarang, di Papua ya? Iya betul, di Papua. Tepatnya di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat. Saya sangat mengapresiasi langkah pemerintah daerah di sini. Karena mereka cepat melakukan aksi dengan cara membatasi orang yang masuk di daerah ini. Alhamdulillah sampai hari ini belum ada tercatat di kabupaten ini, belum ada tercatat yang positif. Namun secara umum di Provinsi Papua Barat, baru 3 orang yang terkonfirmasi positif. Karena langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah, saya anggap sangat baik, sangat bagus untuk mengantisipasi penularan ini. Termasuk bandara, pelabuhan, sebelum pemerintah kan tidak pernah berpikir ataupun menyarankan untuk melakukan lockdown wilayah.
Ya. Tapi sebuah langkah berani yang telah dilakukan oleh wali kota Sorong sebagai kota tempat di mana orang itu berdatangan karena di sana itu ada bandara, ada pelabuhan. Dengan inisiatif sendiri, dengan inisiatif daerah tanpa persetujuan pemerintah pusat, mereka melakukan lockdown untuk mengantisipasi orang-orang yang masuk terutama dari daerah zona merah. Alhamdulillah, terbukti sampai hari ini hanya 3 orang yang positif. Itu di Kabupaten Itu pun Sorong hanya 3 orang yang positif dengan lockdown. di Provinsi Papua Barat, seluruh provinsi di Provinsi Papua Barat. Seluruh Provinsi Papua Barat lockdown ya? Betul. Sejak Bukan, tanggal berapa yang itu? dia lockdown itu di kota Sorong saja. Cuma yang terkonfirmasi positif itu dari seluruh wilayah Provinsi Papua Barat baru 3. Di Sorong ada enggak? Nah itu yang sekarang yang terkonfirmasi dari 3 positif tersebut, satunya itu meninggal, kemudian 2 ini masih dalam perawatan di rumah sakit di kota Jadi di Sorong. Sorong Di Sorong semua, karena kan rumah sakit rujukannya khusus COVID itu ketika ada kasus di wilayah Provinsi Papua Barat, entah itu di kabupaten atau distrik, kecamatan, desa, itu langsung dirujuk ke sana. sejak tanggal berapa mereka lockdown, bro? Sorong? Lockdownnya itu sekitar 2 minggu yang lalu. Selama 14 hari, kemudian dia lanjut kembali kebijakan tersebut dengan keputusan yang berbeda. Istilahnya dia menerapkan semi lockdown lagi. Semi lockdown artinya bahan-bahan pangan, logistik selain manusia itu tetap masuk. Misalnya logistik, peralatan medis, ataupun hasil pemeriksaan lab. Karena pemeriksaan di sini belum ada, sampelnya harus dikirim ke Jakarta. Wah, ini yang sangat ketat, menarik sekali, bro. Ini yang saya rasa menarik sekali karena di Sulawesi Selatan kan kita tidak ada satu kabupaten pun yang dianggap lockdown ya. Kira-kira begitu. Betul, belum ada keputusan dari pemerintah daerah. Atau mungkin ada tapi tidak terekspos bagaimana ya. Nah, ini yang perlu saya ketahui untuk persoalan lockdown ini, bro. Bagaimana sih mekanismenya itu lockdown? Bagaimana pengawasan di setiap pintu-pintu masuk daerah? Itu kan pintu masuk daerah bukan hanya di jalur darat pun banyak, jalur laut dan jalur udara. Oke lah, misalnya di jalur darat. Jalur darat kan ada jalur provinsi, ada jalur kabupaten, ada juga jalur kecamatan. Gimana kalau mereka masuk dari jalur-jalur kecil, perbatasan-perbatasan dari desa-desa itu? Nah, di sini yang menarik, brother. Kenapa saya katakan menarik di sini? Karena di setiap kabupaten, perbatasan kabupaten satu dan kabupaten yang lainnya, itu ada posko penjagaan yang sangat ketat. Jadi siapapun yang tidak memiliki, bukan Papua Barat, itu akan langsung disuruh pulang. Jadi hanya yang berKTP dengan sangat ketat. Sampai 14 hari ke depan. Jadi para pendatang, terutama dari zona merah, untuk masuk di wilayah ini. Karena di pelabuhan-pelabuhan, kemudian di bandara. Betul, jaringan. See you the next video.